Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran lab kimia ya, yang pertama di semester 2. Nah, judul yang akan kita bawa hari ini adalah indikator alami untuk asam basa. Nah, tujuannya adalah untuk membuat larutan indikator alami dan menentukan sifat asam basa suatu larutan dengan indikator alami. Nah, nanti ini akan berguna ketika kalian yang suka pergi ke lapangan, ke hutan atau ke gunung, menemukan suatu larutan kita nggak tahu itu sifatnya asam, basa atau netral. Maka kalian bisa mencoba dengan menggunakan alat indikator alami ini. Nah, kita akan coba ya bagaimana cara membuat indikator alami. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu di sini. Kalian harus pahami dulu pengertian dari asam dan basa ya. Apa yang disebut asam? Nah, secara sederhana asam adalah larutan yang dalam air dia terionisasi menghasilkan ion H+. Sedangkan basa yang dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, bagaimana cara menentukan sifat asam dan basa? Di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan indikator. Yang pertama adalah indikator asam basa, yang digunakan adalah lakmus merah dan lakmus biru. Yang kedua dengan larutan indikator seperti phenolphthalein, metil merah, metil jingga, brom, timol biru. Dan yang ketiga yang akan kita gunakan sekarang adalah indikator alami. Ya, indikator alami ini yaitu indikator asam basa yang berasal dari tumbuhan atau buah-buahan yang berwarna dan dapat berubah warna ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, basa, dan garam. Nah, disebut dengan indikator asam apabila terjadi perubahan warna ketika diteteskan ke dalam larutan asam. Disebut indikator basa apabila terjadi perubahan warna ketika diteteskan ke dalam larutan yang bersifat basa. Disebut indikator asam basa jika terjadi perubahan warna jika diteteskan asam maupun basa. Ya. Oke, alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini kalian sudah bisa melihat ya, ada gelas kimia kecil, ini ukuran 50 ml yang kita gunakan, kurang lebih sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya, ada 9 gelas kimia ukuran 50 ml. Kemudian gelas kimia ukuran 100 ml ini ada 4 ya, ada 4 di sini. Kemudian ada corong, ada kertas saring, kemudian ada botol semprot, ada ini, ada pelat tetes, dan ini ada lumpang alum ya. Nah, itu alat-alat yang akan kita gunakan. Oke, kemudian bahan yang kita gunakan ini ada NaCl, ada HCl, ada NaCl, ada ekstrak buah naga, ekstrak kunyit, ekstrak bougainville, ekstrak kol ungu, ekstrak buah bit, dan ekstrak buah manggis ya. Nah, ini jumlahnya kalian tuliskan aja, jumlahnya standar aja ya, kalian tulis di sana. Kemudian ini ada sampel A, sampel B, dan sampel C ya. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara kerja. Yang pertama kita akan mencoba membuat ekstrak indikator alami ya. Nah, di sini kita ambil contoh, sebenarnya ini ekstraknya udah jadi ya, udah dibuatkan sama Bu Yani. Nah, sekarang kita ambil contoh satu aja. Misalkan kita akan membuat ekstrak buah naga nih. Nah, gimana cara membuatnya? Ini gampang ya, kalian ambil di sini satu. Kemudian masukkan ke lumpang alum dan kita tumbuk. Tumbuk ya sampai hancur. Kita akan mendapatkan ekstraknya nanti. Nah, untuk mendapatkan cairannya lebih banyak lagi, ini perlu kita tambahkan dengan aquades atau alkohol ya. Nah, sampai seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan saring ya, kita saring ini menggunakan kertas saring. Nah, kita tumpahkan di sini. Nah, nanti hasil penyaringannya akan kita dapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini ya, ini hasil penyaringan. Kita persingkat saja karena kalau kita
ekstrak semuanya dari awal ini akan sangat lama ya. Oke, nah untuk mendapatkan ekstrak yang lain, misalkan kunyit, kita lakukan hal yang sama. Kunyitnya dipotong-potong, kemudian ditumbuk, kemudian ditambah air dan disaring. Sama semua ya, bougainville, buah bit, kemudian ini teh apa? Oh ini kol ungu, ini buah bit, sama ini manggis, semuanya dengan proses yang sama, ekstraksinya sama seperti ini. Oke, siap. Ya, oke, kalian udah dapatkan ekstraknya barusan, ya. Dengan cara tadi ya, ditumbuk dan ditambah air kemudian disaring. Kemudian kita akan menguji indikator dalam asam dan basa, indikator alami dalam asam dan basa. Langkah kerjanya yang pertama adalah teteskan masing-masing 4 tetes HCl, NaOH dan NaCl pada plat tetes. Nah, jadi kita ambil di sini. Ini adalah HCl. Nah, ini kita udah kasih label ya. Plat tetesnya udah dilabeli. Masing-masing 4 tetes HCl. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Nah, HCl, kemudian ini NaOH 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4. Dan yang terakhir adalah ini ya, larutan NaCl. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1, 2, 3, 4. Nah, oke. Nanti ya, yang ini kita sisakan nanti untuk belakangan. Nah, jadi kita tadi udah bahas ya, indikator asam apabila terjadi perubahan warna ketika diteteskan ke dalam asam, indikator basa ketika terjadi perubahan warna ke dalam basa, dan indikator asam basa apabila terjadi perubahan warna pada garam. Nah, kita mulai dari kunyit. Nah, kita lihat kunyit. Kita teteskan ya, 2 tetes ke dalam HCl, NaOH, dan NaCl. Ya, oke, kita uji yang pertama adalah kunyit ya. Kita tambahkan kunyit 2 tetes ke dalam HCl. Perhatikan perubahan warnanya ya. Asalnya kuning, ke dalam asam apakah berubah atau tidak? Oke, kunyit di dalam asam tetap kuning. Kita teteskan di dalam basa. Nah, lihat di sini terjadi perubahan warna. Dalam NaCl tidak terjadi perubahan. Ya. Nah, jadi perhatikan di sini berubah di basa. Berarti kunyit ini indikatornya indikator basa. Paham ya? Nah, kita geser ke bit. Kita lihat bit, bagaimana bit dalam asam. Asalnya merah marun ya. Nah, lihat. Oke, tetap ungu ya, kayak ungu di dalam basa. Nah, lihat, ini dalam basa. Dalam NaCl tetap seperti ini. Jadi, bit kalian tentukan apakah bit indikator asam atau indikator basa. Kemudian berikutnya bougainville. Lihat, ini bunga bougainville. Kita teteskan dalam asam. Warnanya tidak berubah ya. Dalam basa warnanya agak hijau. Dalam garam warnanya tidak berubah. Ya. Oke, berarti dia indikator asam atau basa, kalian tentukan sendiri. Dan yang keempat adalah kulit manggis. Kita lihat kulit manggis ini asam atau basa atau netral ya. Dalam asam lihat warnanya. Oke, warnanya tidak berubah ya. Ini dalam basa. Ya, dan ini dalam garam. Nah, perhatikan di sini. Jadi ambil kesimpulan apakah manggis ini asam, basa atau netral. Oke, kita lihat di sini ada sisa 2 lagi ya. Yang belum itu adalah kol ungu. Nah, kita lihat kol ungu dalam asam. Perhatikan berubah warna atau tidak. Nah, ini dalam asam. Jadi warnanya lebih terang ya. Ini dalam basa. Ini dalam garam. Nah, jadi kol ungu ini berubah di asam dan berubah di basa. Nah, yang terakhir adalah buah naga.
Nah, lihat buah naga dalam asam. Oh, ini berlendir. Dalam basa. Okay. Dalam NaCl. Nah, perhatikan buah naga apakah ada perubahan atau tidak. Nah, oke. Nah, jadi dari sini kalian bisa melihat ya perubahan yang terjadi berdasarkan penambahan asam, basa, dan garam untuk beberapa indikator alami. Ya. Selanjutnya kita akan menguji sifat asam basa menggunakan indikator alami pada sampel. Ya. Nah, kita punya 3 sampel di sini. Ini sampel A, sampel B, dan sampel C. Nah, ini kita akan tentukan apakah asam, basa, atau netral. Ya. Nah, kita lihat di sini, kita teteskan dulu A, masing-masing 4 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita teteskan B. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan sampel C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita akan coba teteskan satu-satu ya, mulai dari kunyit dulu di sampel A. Kita teteskan 2 tetes kunyit. Nah, kunyit di A tetap ya, tidak ada perubahan warna. Di B, kita lihat apakah ada perubahan warna atau tidak. Dan di C, nah di C berubah warna. Jadi mana yang sampelnya asam dan mana yang basa, mana yang netral ya. Kemudian bit, kita lihat bit di A. Nah, di A tidak berubah. Di B berubah, lebih tua ya. Di C, nah warnanya seperti ini. Nah, kalian dekatkan, boleh dekatkan ke sini ya, gambar yang tadi yang ini ya. Lihat, ini kunyit A, B, C. Di sini A, HCl, NaOH, NaCl. Warnanya yang lebih tua ada di basa contohnya ya. Berarti kunyit ini dia indikator, atau C ini adalah indikator atau bersifat basa ya. C bersifat basa. A-nya dekat ke mana, lihat. A-nya dekat ke NaCl misalkan, atau dekat ke HCl, maka A asam. Kalau B dekat ke NaCl, maka B adalah garam. Misalkan seperti itu ya. Di bit juga sama, lihat. Bit di sini A-nya dekat ke NaCl. Maka bisa jadi A NaCl di sini, B-nya dekat ke bit di sini, A-nya dekat ke NaCl. Maka bisa jadi A NaCl di sini, B-nya dekat ke NaOH, C-nya dekat ke B-nya dekat ke NaHCl, C-nya dekat ke NaOH ya. Maka kalian bisa ambil kesimpulan A, B, C itu larutannya apa saja. Kita lanjutkan dengan Bougainville. Bougainville di A warnanya seperti ini, H. Di B seperti ini, di C seperti ini ya. Dan manggis, kita lihat manggis di A, di B, dan di C ya. Oke, cut. Nah, tinggal tersisa 2 lagi ya. Kol ungu kita teteskan di sampel A. Ini seperti ini ya. Di B dan di C. Nah, kalian lihat di sini, bandingkan ke atas ini. Ini kol ungu juga ya. Ya. Nah, ini A-nya mirip dengan yang mana? B-nya mirip dengan mana? C-nya mirip dengan mana?
ya. Jadi A, B, C itu kalian tentukan asam, basa atau garam. Yang mana asam, basa atau garam di antara A, B, C ini patokannya dari warna yang tadi kita sudah lakukan. Ya. Nah, terakhir adalah buah naga. Nah, buah naga agak lama ya perubahannya ya. Di A kita lihat. Di B. Di C. Nah, untuk buah naga nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, oke, kalian udah dapat semuanya. Jadi kalian bisa simpulkan A, B, C itu larutannya apa saja. Oke, sekian praktikum kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari percobaan kita hari ini. Sayang sekali kalian tidak ikut praktikum langsung ya. Kalau praktikum langsung ini akan sangat asik ya, apalagi lihat perubahan warna seperti ini, bagus-bagus warnanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.